Selamat pagi anak-anak terkasih. Salam berjumpa kembali dengan Ibu Buana Ignatia dalam pembelajaran kita hari ini tentang pendidikan agama Katolik, materi yang ketiga. Dalam materi ini kita belajar tentang salah satu tokoh penting dalam Perjanjian Lama. Siapakah itu? Yuk kita lihat, yaitu tentang Yakub. Are you ready? Yes. Mari kita awali dengan berdoa mohon berkat Tuhan. Kita hening sejenak. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, hari ini kami akan belajar dari Bapa Yakub. Bantulah kami agar dapat memahami perjuangannya, mendapatkan berkat melalui Ishak ayahnya. Tanamkan juga dalam diri kami kepercayaan yang teguh dan semangat untuk terus berusaha demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, apakah anak-anak mempunyai cita-cita? Tentu, setiap orang pasti memiliki cita-cita. Ada yang mau jadi tentara, ada yang mau jadi guru, ada yang mau jadi perawat, ada yang mau jadi pramugari, ada yang mau jadi pilot. Tentu untuk mendapatkan cita-cita ini atau keinginan kita itu, apa yang harus kita lakukan? Ya, yang pertama adalah rajin belajar, berlatih semaksimal mungkin, dan berdoa kepada Tuhan. Mohon berkat kepada Tuhan. Yang kedua, kita harus berjuang. Ya, berjuang untuk mendapatkan cita-cita kita itu dengan cara yang baik. Nah, agar cita-cita kita itu tercapai, kita harus mohon berkat Tuhan. Berkat Tuhan dapat kita dapatkan dari siapa? Bisa dari orang tua, dari saudara, dari romo, ataupun dari orang-orang yang mencintai kita agar cita-cita kita tercapai. Anak-anak terkasih, tokoh kitab suci yang menjadi teladan kita dalam mencapai cita-cita yaitu Yakub. Yakub memiliki saudara yang bernama Esau. Baik Yakub atau Esau adalah merupakan anak kembar. Namun Yakub dan Esau memiliki perbedaan. Yakub lebih suka tinggal di kemah bersama ibunya dan lebih suka untuk memasak. Sedangkan Esau lebih suka berburu di ladang untuk menangkap binatang yang akan dibawa ke rumah. Sehingga fisik mereka berdua juga berbeda. Esau berbulu, sedangkan Yakub berbadan putih dan halus. Yuk, mari kita tonton video berikut ini. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau, anak sulungnya, berkatalah Ishak, "Anakku, lihat, aku sudah tua. Maka sekarang, ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu. Pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak, supaya aku makan, agar aku memberkati engkau." Tetapi Ribka mendengarkannya. Setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, "Telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu, maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu.
pergilah ke tempat kambing domba kita. Maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, agar dia memberkati engkau. Tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulit licin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengarkan saja perkataanku. Pergilah. Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau, lalu disuruhnyalah dikenakan oleh Yakub. Dan kulit anak kambing itu dipalutkannya kepada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, Bapa, akulah Esau anak sulungmu. Maka Yakub mendekati Ishak, ayahnya, dan ayahnya itu merabanya serta berkata, Kalau suara Yakub, kalau tangan Esau, dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya aku makan daging buruan masakan anakku. Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Diberkatinyalah dia, katanya, Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia. Dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak, lalu membawanya kepada ayahnya. Bapa, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu, agar engkau memberkati aku. Siapakah engkau ini? Sahutnya, Akulah anakmu, anak sulungmu, Esau. lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, Aku telah memakan semuanya dan telah memberkati dia. Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Meraung-raunglah ia. Anak-anak, Yakub maupun Esau, keduanya adalah kembar. Tetapi meskipun mereka kembar, memiliki sifat yang berbeda. Yakub lebih suka tinggal di kemah bersama ibunya memasak, sedangkan Esau lebih suka tinggal di ladang berburu. Suatu hari, Esau pulang dari ladang. Karena lapar, ia menukar hak sulungnya dengan semangkok kacang merah kepada Yakub. Ishak yang sudah tua, matanya mulai buram kabur, tidak bisa membedakan mana Esau dan mana Yakub. Ishak memberikan hak anak sulung kepada anak yang tertua. Seharusnya yang mendapatkan hak anak sulung adalah Esau. Tetapi Yakub berpura-pura menjadi Esau. Ribka mendengarkan pesan Ishak kepada Yakub.
yaitu untuk mendapatkan hak anak sulung, dia harus memberikan makanan kepada Ishak. Ribka menyuruh Yakub untuk menyembelih daging domba dan memakaikan kulit bulu di leher dan tangannya agar Ishak tidak curiga kepada Yakub. Jadilah Yakub mendapatkan hak sulung dari ayahnya bernama Ishak. Itulah kisah Yakub. Baiklah anak-anak terkasih, hal yang penting kita pelajari dalam pertemuan hari ini yaitu pertama, dalam mencapai cita-cita, yaitu kita harus berusaha semaksimal mungkin, pantang menyerah untuk mendapatkan cita-cita itu dengan cara yang baik. Yang kedua, marilah kita bersyukur kepada Tuhan karena kita telah mendapatkan berkat lewat orang tua, lewat sesama, dan para pejabat-pejabat gereja kita. Dan marilah kita menjadi saluran berkat untuk orang lain. Sampai jumpa, terima kasih, shalom, Tuhan memberkati. Amin.